Oke, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky, dan untuk video kali ini Rizky kedatangan paket teman-teman. Jadi tadinya itu ada tetangga Rizky yang mau beli STB HD TV. Cuman kebetulan ini bukan kebetulan sih, apesnya teman-teman. Rizky itu dikirimin STB kubik. Jadi mereknya itu beda. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil sisi positifnya aja. Yang penting kan kita kali ini bisa nyoba STB ini, apakah bagus atau tidak. Oke teman-teman, jadi untuk bagian depan STB-nya kayak gini. Ini ada tertera bisa WiFi, terus resolusi yang didukung Full HD, bisa USB juga, dan yang sisanya kalian baca aja ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya kayak gini, buat atasnya kayak gini, bagian kanan kirinya kayak gini, dan buat bagian belakangnya kayak gini teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya kalian bisa lihat sendiri, ini ada sedikit keterangan yang kurang begitu lengkap. Tinggal kalian baca aja. Dan lanjut kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini ada kabel RCA seperti biasa. Kalau buat RCA nya ini jujur aja ini lebih bagus ya teman-teman, kalau dibandingin sama STB yang lain kayak sekelas Matrix gitu. Kabelnya ini lebih tebal, dan untuk soketnya juga yang kuning merah putihnya ini juga lebih bagus teman-teman. Buat panjangnya juga kalau Rizky ukur-ukur sih, ini kalau dibandingin sama STB lain kabel RCA nya lebih panjang sedikit teman-teman. Ya bisa dibilang 1 meter pas lah mungkin. Untuk selanjutnya seperti biasa ini ada kitab-kitab ya teman-teman. Kitab-kitab yang pertama yaitu kartu garansi. Di sini terdapat service center yang kalian bisa kunjungi. Untuk selanjutnya ada buku petunjuk pengaturan dan penggunaan AWS. Nah ini bagus buat kalian yang kurang begitu paham cara ngaktifin AWS. Kalau di STB lain biasanya sih nggak tersedia buku petunjuk kayak gini teman-teman. Buat buku yang terakhir yaitu buku manual. Untuk remote-nya seperti biasa, STB ini juga menggunakan remote universal ya teman-teman, jadi bisa connect ke semua STB. Kalau Matrix ya seperti biasa nggak bisa teman-teman. Kalau untuk baterai buat STB ini tuh Rizky jujur aja agak aneh teman-teman. Biasanya kalau STB lain tuh pakai baterai yang biasa, cuman kalau ini baterainya Panasonic. Good job. Anjir. Ada yang bilang anjir. Cuy, dia mah lenda ya mah. Lain dia mah. Oke. Ada Mamang Medikis. Jelas. Kita lanjut lagi lah. Oke teman-teman, itu dia untuk unboxingnya. Kita langsung ke video reviewnya aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi hal pertama yang bakalan Rizky bahas yaitu desainnya. Nah untuk desain STB ini, dia tuh miripnya kayak STB Advance teman-teman. Kalau misalkan kalian gak percaya, nih buktinya. Nah kan mirip bener. Selain desainnya mirip STB Advance, kalau menurut Rizky pribadi sih jujur aja untuk kualitas bahan materialnya itu dia kurang begitu kokoh ya teman-teman. Jadi agak ringkih sedikit. Ya kalau untuk bahan material sih sebenarnya udah oke lah STB ini. Hanya saja yaitu kekurangannya agak kurang solid gitu teman-teman bahannya. Selanjutnya untuk lubang ventilasi udara, kalau Rizky pribadi sih melihat ini ada kelebihan ada kekurangannya juga ya teman-teman. Kalau dilihat secara langsung dia tuh lubangnya sebenarnya kalau kata Rizky kegedean. Cuman ada baiknya juga sih teman-teman. Baiknya itu pada saat STB-nya panas, jadi hawanya itu gampang keluar dengan baik teman-teman. Cuman untuk kekurangannya, paling hewan gampang masuk teman-teman ke STB. Kalau untuk desain ventilasi yang bagus sih, kalau menurut Rizky STB Matrix ya teman-teman. Karena dia tuh lubangnya itu kayak gini nih. Jadi nggak bakalan masuk langsung kalau misalkan ada kotoran yang jatuh dari atap atau dari manapun. Selanjutnya untuk tombol dan port, ini sih teman-teman yang Rizky sayangkan dari STB ini. Jadi STB ini tuh teman-teman dia nggak tersedia tombol volume plus dan volume minus. Dan selain itu juga dia tidak ada tombol OK dan tombol menu. Alhasil jikalau suatu saat nanti kalian remote-nya rusak, jadi kalian bakalan susah teman-teman buat ngegedein dan ngecilin volumenya.
Selain itu juga, kalian juga bakalan susah teman-teman buat mengatur pengaturan STB-nya. Karena kan tombol menu sama tombol OK-nya nggak ada. Kalau untuk port, STB ini tuh lengkap teman-teman. Hanya saja jika dibandingkan dengan STB lain seperti HDTV atau Sanex, dia tuh lubang RCA-nya ada 2 pasang teman-teman. Nah untuk contohnya kayak gini ya, STB Sanex sama STB HDTV. Dia tuh lubang RCA-nya ada 2 pasang. Selain itu juga STB Cubic Arca ini untuk port USB-nya cuma ada 1 teman-teman di depan. Dan untuk STB HDTV dan STB Sanex dia tuh ada 2, depan dan belakang. Tapi tenang aja teman-teman, karena STB Cubic Arca ini mendukung USB hub. Jadi bisa ditambah ya teman-teman pakai converter kayak gini. Berikut untuk spesifikasi dari STB Cubic Arca. Selanjutnya fitur. Untuk fiturnya STB ini tuh dia bisa IPTV. Tapi untuk miccast, Rizky sih jujur kurang begitu tahu ya teman-teman ada atau enggaknya. Untuk kalian yang tahu, kalian bisa komen aja di bawah. Untuk aplikasi yang didukung STB ini sebagai berikut, dia bisa YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WTV. Buat tambahan aja, STB ini juga ada bar sinyalnya teman-teman di LED indikatornya. Selain fitur yang tadi Rizky sebutin, STB ini juga ngedukung Dolby Audio. Kalau buat suhu, STB ini jika kita bandingkan dengan STB Matrix, STB ini tuh lebih cenderung panas sedikit teman-teman. Ya sebenarnya sih nggak ngaruh-ngaruh amat teman-teman ke keawetan STB-nya. Karena sebenarnya awet enggaknya STB itu tergantung dari rezeki kita dan gimana juga kita makainya. Kalau misalkan STB-nya kalian colokin terus ke listrik, STB ini bakalan cepat rusak teman-teman. Jadi saran dari Rizky, kalau misalkan kalian pengen awet STB-nya, kalian cabut colokan listriknya, biar STB-nya nggak standby atau nyala terus. Selanjutnya UI atau tampilan. Untuk UI sih basically sama aja teman-teman seperti chipset SunPlus lainnya. Hanya saja ada perubahan tampilan sedikit di bootingnya itu. Jadi pas pertama STB-nya dinyalain, bakal ada tulisan kubik di layarnya. Udah itu doang. Yang pasti sih UI atau tampilan chipset SunPlus ini simple dan gesit teman-teman. Terutama pada saat perpindahan channel. Kalau dibandingkan dengan chipset lain, semisal Goxin yang ada di STB Matrix, ya jelas menang chipset SunPlus ini. Untuk lebih lengkapnya mengenai chipset Goxin dan chipset SunPlus ini, kalian bisa tonton video berikut ini. Dan untuk linknya di pojok kanan atas. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya STB ini sih lumayan recommended untuk dibeli. Hanya saja jika dibandingkan dengan STB lain, menurut Rizky sih STB ini ada beberapa kekurangan yang mengganggu pada saat penggunaan. Semisal tombol yang kurang lengkap, USB hanya 1. Kalau untuk sisanya sih udah oke kalau menurut Rizky STB ini. Untuk awet enggaknya STB ini, kalau menurut Rizky sih semua STB sama aja teman-teman. Karena pada dasarnya mesin STB itu sama aja. Paling yang ngebedain itu chipset, fitur, build quality body, dan pelayanan after sales-nya. Karena barang elektronik itu pada dasarnya semua ada jangka pakainya. Ada yang awet, ada yang enggak. Kalau diibaratkan itu samanya kayak nyawa manusia. Dan tergantung rezeki dari kitanya juga sih. Oke teman-teman, jadi kali ini Rizky mau sekedar sharing aja ya ke kalian. Jadi Bapak Rizky itu udah ngebenerin STB Matrix ada kali 5 biji mah. Sama yang ini ya. Di total semua udah 5 biji STB Matrix. Nggak bisa sembuh atau nggak bisa bener. Kalau untuk yang kali ini itu mati total. Nah setelah dicek sama Bapak Rizky di YouTube sih katanya IC ini 2 nih. Nah kita lihat itu udah Rizky kasih tanda panah, jadi rusaknya itu di situ di IC 2 itu teman-teman. Karena kalau dibenerin juga susah teman-teman nyari komponen IC-nya ini.
mau nyari di mana, palingan juga copotan. Sedangkan kan kalau IC sekecil kayak gini mah nggak bisa disordel, paling harus pakai blower. Bisa sih disordel, cuman kan barangnya kan susah. Dulu Rizky juga pernah punya STB Advance ya teman-teman. Nah kan Rizky chat ininya, chat apa namanya, service centernya. Katanya sih kalau misalkan udah kena IC kayak gitu, biasanya itu service center itu dia ganti satu blok mesinnya ini baru, jadi nggak dibenerin gitu teman-teman. Ya kalau dari situ semua kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman. Jadi kalau STB rusak itu, apalagi udah kena IC, biasanya diganti seblok. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ke service centernya itu diganti seblok, palingan ya udah nggak bisa dibenerin, paling dibuang, beli yang baru. Jadi intinya mau merek Matrix kayak mau merek apa kayak, STB itu bakalan tetap rusak. Mau merek apapun bakalan tetap rusak. Ini buktinya STB Matrix juga rusak. Tapi sepengalaman Bapak Rizky sih teman-teman sama Rizky, biasanya kalau STB yang merek-merek semacam kayak Advance, Sanek gitu, atau merek-merek Cina yang lainnya, biasanya sih gampang dibenerinnya teman-teman. Paling cuman elko-nya doang meletuk atau apa namanya ya, meletus gitu. Palingan nih elko-nya doang kalau merek-merek STB Cina mah. Tapi kalau STB Matrix aneh, dia rusaknya di IC. Kalau STB Cina biasanya sih elko-nya doang. Kalau STB Matrix setahu Rizky sih jarang kalau kena elko mah. Biasanya kena IC-nya gitu teman-teman. Ada juga sih yang kena elko-nya. Oke teman-teman, jadi itu dia review lengkap dari STB Kubik. Ya bisa dibilang review lengkap lah ya teman-teman, karena Rizky udah jelasin semua sampai ke merek-merek Matrix juga Rizky jelasin ke kalian. Nah teman-teman, jadi itu dia video kali ini. Semoga menambah wawasan ke kalian. Buat kalian yang pengen beli STB baru, seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Duh, jadi kali ini guys Rizky lagi sakit, daripada gabut diem doang ini ngedit video, dapat duit lumayan seperak 2 perak. Ngomong-ngomong, ini Rizky lagi sakit pilek dan batuk. Lihat lengkap, ada waduh moncrot. Ngomong-ngomong itu di sini udah lengkap, ada susu, ada GPU, ada air putih, ada rokok, rotinya udah habis. Dan ya teman-teman, jangan lupa sobrek, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.